Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 27, Kamu Berbahaya Sayang. Kini Sya tengah memasangkan dasi di leher Kevin di ruangan kantor Kevin. Sya masih terlihat cantik di mata Kevin. Meski memakai kacamata tebal dan rambut kepangan duanya itu. Tuan. Bayu tiba-tiba menerobos tanpa mengetuk pintu. Maaf Tuan. Bayu langsung balik badan karena ia tidak sempat mengetuk pintu terlebih dahulu. Sya yang tadinya juga kaget hingga spontan menjauh dari tubuh Kevin. Cek, ada apa? Tanya Kevin dengan malas. Ada masalah di air group Tuan. Sepertinya Tuan Mano bertindak lebih ekstrim, ucap Bayu dengan serius. Apalagi yang dia lakukan? Tanya Kevin mendekati Sya dan meletakkan tangannya Sya di lehernya lagi. Bayu menoleh dengan ragu-ragu. Tidak apa, Sya cuma memasang dasiku saja. Jelas Kevin yang tahu keraguan Bayu. Bayu pun akhirnya memberanikan diri melangkahkan kakinya ke Kevin. Lalu memberikan berkas laporan yang ia dapatkan. Kevin membacanya dengan serius. Tangannya yang lain memegang pinggang Sya hingga situasi Sya dan Kevin dilihat oleh Bayu. Sya begitu telaten memasangkan dasi Kevin lalu tersenyum puas melihat hasil karyanya. Sudah Tuan. Sya menepuk dada bidang Kevin dan merapikan jasnya lagi. Terima kasih sayang. Senyum Kevin dengan gemas. Sya langsung meninggalkan ruangan Kevin. Bayu melebarkan matanya mendengar Kevin memanggil sayang ke Sya. Kini Kevin berubah dingin dan datar. Katakan. Kevin melangkahkan kakinya ke kursi kebesarannya. Tuan Mano mengambil data inti perusahaan kita dan memberikannya ke air group Tuan. Jawab Bayu dengan serius. Kevin memejamkan mata lalu mengetuk-ngetuk mejanya. Apa yang harus kita lakukan Tuan? Tanya Bayu. Kevin bangkit dari duduknya. Ikut aku. Perintah Kevin. Baik Tuan. Jawab Bayu. Kevin tiba di lantai para karyawan tertinggi ketua dari departemen perusahaannya. Kevin melangkahkan kakinya dan para karyawan Kevin langsung berdiri di tempat. Via, Kanis, Citra, Maya, Werly. Panggil orang-orang departemen kalian untuk datang ke ruangan rapat. Perintah Kevin. Baik Tuan. Jawab semuanya serentak langsung membubarkan diri. Mencari rekan-rekannya di lantai bawah lagi. Kau, panggil tim pemasaran. Perintah Kevin menunjuk pria di sampingnya. Baik Tuan, jawab pria itu dengan sigap. Kevin langsung pergi ke ruangan Bayu. Melihat semua data-data yang Mano ambil diberikan pada air group. Kenapa kakakku yang satu itu begitu serakah? Jika dia bisa mengelola perusahaan dengan baik tidak masalah. Bagaimana dia bisa jadi pemimpin?
Jika hanya tahu cara membocorkan data cewek grup saja. Geram Kevin meninju meja Bayu kini. Bayu diam tidak bisa berkata-kata karena memang apa yang Kevin katakan benar. Lalu bagaimana sistem keamanan kita? Tanya Kevin dengan dingin. Kacau Tuan, sepertinya ada mata-mata di perusahaan kita. Kau belum menemukan siapa dia? Tanya Kevin membentak. Belum Tuan, saya akan atasi secepatnya. Jawab Bayu, cek penyusup mana yang memakai topeng di belakangku. Geram Kevin mengepalkan tangannya. Apa perlu kita pasang alat penyadap di setiap ruangan kantor yang ada di gedung ini, Tuan? Saya merasa dalangnya sangat dekat dengan kita, tapi saya belum juga bisa menemukannya. Lakukan apa yang menurutmu bisa untuk menangkap dalang itu. Kevin mengibas-ngibasi tangannya memberi izin. Telepon berdering dan Bayu langsung mengangkatnya. Tuan, semua sudah berkumpul di ruang rapat. Bayu berkata setelah menutup teleponnya. Ayo kita ke sana. Bayu dengan cepat mengikuti langkah kaki Kevin. Bagaimana dengan Xia, Tuan? Tanya Bayu ragu-ragu. Aku tidak mau membawanya masuk ke dalam permasalahanku. Biarkan dia melakukan apa yang dia mau. Baik, Tuan. Jawab Bayu tanpa menyelah lagi. Kevin tidak mau Xia lembur siang dan malam di kantornya. Hanya karena mengatasi permasalahan perusahaannya. Xia melihat ke arah jam dinding yang menunjukkan pukul 5 sore. Xia melihat ke jam tangannya untuk memastikan jam dinding itu tidaklah salah. Apa Tuan udah makan ya? Gumam Xia. Sejak ada permasalahan di perusahaan, Xia tidak melihat Kevin seharian. Aku buat sesuatu aja deh. Gumam Xia mengangguk-ngangguk membenarkan pikirannya. Tuan, Xia bertemu dengan Bayu yang sedang berjalan tergesa-gesa melewatinya. Iya non, Xia. Jawab Bayu berbalik ke arah Xia. Boleh pinjam kunci mobil Tuan? Saya tidak bawa motor karena tadi pagi hujan deras. Tanya Xia dengan cengiran kikuknya. Ini Xia. Bayu langsung mengeluarkan kunci mobil dari saku celananya. Ada lagi Xia? Tanya Bayu. Tidak ada Tuan, saya pinjam ini terima kasih. Ucap Xia. Iya, kalau begitu aku langsung pergi ya, Tuan Kevin sudah menunggu. Xia mengangguk lalu Bayu langsung berlari terburu-buru. Sekitar jam 7 malam Xia kembali ke perusahaan Kevin. Sambil membawa banyak bekal makan untuk Kevin dan Bayu. Di lampu merah Xia tak sengaja melihat mobil yang ia sangat kenali. Lamborghini yang pernah Xia beli dan berikan pada Haris. Xia melebarkan matanya. Melihat Haris tengah berciuman menjijikkan dengan perempuan sese. Astaga, bagaimana bisa ada pria seperti itu? Xia bergidik jijik dengan apa yang ia lihat. Kenapa aku bisa bertemu dengan pria seperti itu? Geramnya memutar kepalanya ke arah depan. Xia memilih tidak melihat penampakan menjijikkan itu. Ia
Ia bersyukur dalam hati bisa mengetahui kedok Haris, hingga ia bisa melepaskan pria breng itu. Betapa kasihannya Bella yang telah sah menjadi istri Haris itu. Xia berdoa semoga ia tidak bertemu lagi dengan pria breng itu. Kenapa lampu merahnya lama sekali? Gerutu Xia melihat rambu-rambu lalu lintas yang tidak juga berubah warna. Xia tidak peduli apa yang dilakukan Haris itu. Karena perasaannya benar-benar telah sirna, tidak ada lagi Haris di hatinya. Xia tiba di parkiran lalu membawa semua bekal yang ia bawa di dalam tas. Di dalam perjalanan menuju lantai ruangan Kevin tidak ada masalah apapun. Xia masuk ke ruangan Kevin dan melihat Kevin tengah berbicara serius dengan Bayu. Dan ada manajer tim pemasaran di sana. Apa dia tidak mandi? Batin Xia menebak. Xia jadi tahu betapa seriusnya masalah perusahaan saat ini. Sampai Kevin tidak sempat pulang untuk sekedar membersihkan diri. Kevin melihat Xia datang tersenyum tipis. Kalian boleh keluar, usir Kevin. Baik tuan. Xia, kamu datang. Kevin berdiri dari duduknya dan berjalan ke arah Xia. Tuan Bayu, tunggu. Bayu langsung menghentikan langkah kakinya dan berbalik ke Xia. Iya, ada apa Xia? Tanya Bayu. Xia membuka tas jinjingnya. Lalu memberikan sekotak bekal makanan ke Bayu sambil memberikan kunci mobil ke Bayu. Sebagai ucapan terima kasih telah meminjamkan saya mobil Anda, ucap Xia. Bayu mengucapkan terima kasih, dan langsung lari terburu-buru dari sana melihat wajah sangar Kevin menatapnya. Xia menoleh ke Kevin. Kenapa kamu pinjam mobilnya? Mobilku juga ada kan? Tanya Kevin dengan nada tak suka. Tadi aku mencari Tuan. Tapi Tuan tidak ada, jadi aku hanya bertemu Tuan Bayu dan meminjam mobilnya. Jawab Xia sambil menarik pergelangan tangan Kevin. Berjalan menuju sofa ruangannya sambil membawa tas jinjingnya berisi makan malam. Untuk Kevin yang sejak tadi belum makan menurut Xia. Ayo makan Vin, sama seperti kamu yang sedang bekerja keras. Aku juga bekerja keras belajar memasak untukmu. Xia membuka bekal makan yang ia bawa. Ada 3 bagian yang isi per kotaknya berbeda-beda. Kevin tanpa sengaja melihat tangan Xia yang melepuh terkena minyak. Kevin dengan cepat menarik tangan Xia hingga si empunya terjingkat kaget. Kenapa bisa begini? Tanya Kevin dengan serius. Xia melepaskan tangannya dari tangan Kevin sambil tersenyum hangat. Aku membuatnya untukmu, jadi kumohon makan ya demi aku juga. Pinta Xia menggenggam tangan Kevin sambil tersenyum. Pasti kena minyak kan? Sambar Kevin yang tak terpancing pengalihan pembicaraan Xia. Xia tersenyum kikuk. Akan aku obati, jangan bergerak. Titah Kevin. Xia pasrah saat Kevin memilih mengobatinya daripada makan. Padahal Xia tahu calon suaminya itu tidak makan sejak tadi siang. Kevin, tidak usah obati tanganku dulu.
Makanlah, aku tahu kamu belum makan dari tadi siang. Xia terus mencari alasan supaya Kevin makan. Tapi tak digubris oleh Kevin yang lebih mementingkan Xia daripada dirinya sendiri. Xia terpekik seketika saat Kevin mengolesi salep pendingin di tangan Xia. Sakit? Tanya Kevin khawatir. Xia menggeleng kepalanya sambil tersenyum hangat. Terima kasih. Kevin tersenyum lalu fokus membalut tangan Xia sakit. Xia terus menatap wajah tampan Kevin sambil tersenyum. Tiba-tiba Kevin menarik tengkuk Xia dan mencium bibir Xia dengan lembut. Xia memejamkan matanya membalas ciuman lembut dan membuai itu. Kevin melepaskan panggutannya dan menatap lembut Xia yang masih memejamkan matanya. Kevin mengecup kening, hidung, dan pipi Kevin. Perlahan Kevin menggigit telinga Xia hingga Xia meremas ke meja Kevin. Kevin langsung menjauhkan wajahnya dari Xia saat pikirannya mulai mengarah ke hal yang tidak-tidak. Kamu berbahaya sayang, Xia mengerjapkan matanya. Memang aku berbahaya bagaimana? Tanya Xia yang dasarnya memang polos. Aku bisa saja bertindak di luar batas. Kevin membuka dasinya yang mana ia merasa tubuhnya makin panas. Hingga lehernya terasa tercekik. Allah hanya bisanya mengancam. Xia berkata seolah tidak percaya kata-kata Kevin. Kevin menoleh ke Xia yang tampak menertawainya. Kamu tidak mempercayaiku sayang? Bukan tidak percaya padamu, Vin. Aku tahu kamu hanya berbohong. Lagian apa yang bisa dilakukan pria yang tak pernah berhubungan dengan perempuan seperti Muham? Mending kamu makan aja. Kevin bangkit menggendong Xia yang memekik kaget seketika. Kamu bawa aku kemana, Vin? Tanya Xia terbelalak. Kevin membawa Xia ke ruangan rahasianya. Astaga, di sini juga ada ruang rahasia. Gumam Xia melihat rak buku kerja Kevin terbuka seperti pintu saja. Kevin membawa Xia masuk lalu merebahkan Xia di ranjang kingsisnya. Apa yang kamu buat, Vin? Tanya Xia dengan panik saat Kevin melepas beberapa kancing kemejanya. Hingga dada bidangnya terlihat jelas oleh Xia. Xia mengambil selimut dan menutupi tubuhnya sendiri. Dengan ketar-ketir ia melihat kiri kanannya mencari bantuan. Vin, jangan macam-macam, Kevin. Xia terlihat panik saat Kevin menarik kakinya yang hendak lari turun dari ranjangnya kini. Kevin menindih Xia dan mengunci kedua tangan Xia. Aku bisa membuktikan padamu kalau aku serius sayang. Aku tidak berbohong dengan kata-kataku. Aku bukan pria munafik. Apa kamu lupa kalau kita sudah dewasa? Xia makin melototkan matanya. Mau apa kamu, Vin? Jangan macam-macam. Gagap Xia berusaha melepaskan diri dari cekalan tangan Kevin. Aku mencintaimu, Xia. Kita sudah dewasa. Umur kita juga sudah mapan untuk menikah. Awalnya aku merasa hanya aku yang tidak normal. Mengira aku hanya bisa hidup sendiri tanpa ada perempuan yang bisa aku sentuh. Saat aku menemukannya, apa menurutmu aku bisa menahan diri? Aku ingin menikahimu dengan cepat supaya kita bisa hidup bersama.
Aku ingin menemui orang tuamu, tapi masalah datang tanpa aku duga. Aku takut kehilanganmu. Apa kamu bisa mempercayaiku? Percaya apa? Tanya Xia was-was. Kita lakukan hubungan itu. Jelas Kevin serius. Xia melebarkan matanya. Hubungan seperti apa? Tanya Xia tergagap. Otak polosnya sudah menari-nari pikiran liar saja, entah dari mana datangnya pikiran itu. Aku tahu kamu mengetahui kemana arah pembicaraanku, sayang. Selama 1 minggu ini aku harus mengurusi permasalahan perusahaan. Hingga tidak ada waktu bersamamu. Aku takut akan ada pria lain yang mengambil kesempatan itu untuk mendekatimu. Kamu takut aku berpindah hati, begitu maksudmu? Tanya Xia kini mulai tenang. Sepertinya kakakku mulai mengincarmu. Karena tahu kamu anak tunggal perusahaan Xia Group. Dan aku juga takut mantanmu itu kembali mendekatimu di saat aku tidak ada di sisimu. Lalu apa yang kamu mau? Tanya Xia. Kevin mendekatkan wajahnya ke telinga Xia dan menghembus telinga Xia hingga Xia merinding dengan perlakuan Kevin. Kita lakukan saja. Setelah itu kamu harus bertanggung jawab atas diriku. Bisik Kevin. Bersambung.